Panjenenganipun saking kula ingkang hormati kepareng mriki kula sedhik badhe ngaturaken laporan singkat kaitanipun kali pembangunan utawi pembangunan sarana air bersih ingkang total punika pun bantu saking lembaga HI. Bilih mriko bulan Juli awal Juli menika kita warga masyarakat begitu dengan dapat bilih permintaan kami atas permintaan warga masyarakat atas bantuan pengadaan sumur bor komplit beserta sarana-prasarananya telah dikabulkan dari Pak Daliman selaku anggota lembaga HI. Dan di awal bulan Juli itu kita sudah mulai pengeboran sumur yang pertama kurang lebih sampai 15 hari selesai, namun dengan debit yang kurang memuaskan, sehingga pada awal Agustus kami melakukan pengeboran lagi di sumber titik yang kedua. Alhamdulillah kelar sampai pertengahan Agustus pengeborannya. Lalu kita buat bak penampungan, pemasangan pipa, pemasangan pompa dan lain-lain sampai finishing akhir bulan Agustus, dan sampai akhirnya per 1 September kemarin alhamdulillah kami sudah bisa menikmati sumber air dari hari ini. Dan lebih lanjut boleh setuju karena dari saking lembaga HI nanti kita sama saking warga masyarakat Gunung Kidul para melakukan demokrasi kita aturaken matur nuwun dan warga masyarakat Gunung Kidul yang sampun paring panjang kunjung wiwit saking awal ngantos di akhir pembuatan ngantos finishing menika bilih menawi kita global secara total biaya ingkang mlebet wonten ing padukan itu terkait sarana air bersih kira langkung 160 juta mekaten. Itu totalipun langkung. Terus pindah malih saya ucapkan terima kasih kepada anggota kepada lembaga HI yang telah memberikan sarana prasarana air bersih kepada warga kami. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kami untuk selamanya. Mungkin ini sedikit singkat laporan kami atas bantuan dari sarana prasarana air bersih dari HI. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Dukuh Melokidul atas laporan pelaksanaan program sumber air bersihnya, dan mohon maaf tadi ada satu acara yang belum kami sebutkan dan kita injakkan ke acara yang keempat, yaitu sambutan dari HI yang akan dibawakan oleh Ustadz Rudi Safruddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillah ala ni'matil amni wassalam. Walhamdulillah ala sa'iril ni'am. Salawatu Rabbi wa taslimatuhu alaika ya Rasulullah ya man zakallahu sadrak faqal alam nashrah laka sadrak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Pak Camat, Ibu Lurah dari Polri, TNI, tokoh masyarakat, para dusun, RT RW, semoga kita berkumpul pada siang hari ini diberikan berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beberapa bulan yang lalu dari HI Jogja mengajukan pembuatan sumur artesis, sumur bor. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyaksikan proses kemudian pelaksananya pembuatan sumur ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat warga di sini, dan kami
selaku lembaga kemanusiaan, alhamdulillah sudah terdaftar di UN, di PBB. Alhamdulillah kami juga sudah ada di berbagai kota di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga sudah buka cabang di luar negeri, di UK, di Inggris, kemudian di Australia, kemudian di Korea, alhamdulillah, dan beberapa representatif di berbagai negara. Alhamdulillah dengan perkembangannya HI ini dapat membantu baik dalam negeri maupun luar negeri, karena kita dalam misi kemanusiaan harus berkolaborasi, bekerja sama dengan berbagai pihak, karena kalau kita tidak bekerja sama maka akan sulit. Begitu juga pemerintah, kalau tidak bekerja sama dengan lembaga, dengan masyarakat juga akan sulit melaksanakan program-programnya. Alhamdulillah dengan kolaborasi ini dengan berbagai macam pihak, alhamdulillah misi-misi kita membantu masyarakat, memudahkan masyarakat untuk sama-sama menerima sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Alhamdulillah. Kalau kita lihat sumur ini baru saja jadi akan diresmikan, tapi kalau kita flashback ke belakang maka kita akan mengingat ada sumur yang berumur 1400 tahun lamanya, sampai sekarang masih ada, yaitu sumur Utsman bin Affan, namanya sumur Utsman bin Affan. Ini berada di Madinah, karena waktu zaman Nabi, Madinah itu sempat paceklik, kering, semua sumur itu kering kecuali satu sumur, yaitu sumur rumah namanya, atau sumur Utsman bin Affan sekarang. Sumur rumah ini itu dulu adalah dimiliki oleh seorang Yahudi, dan diperjualbelikan airnya, kemudian Nabi SAW mengutus Utsman untuk berdiskusi dengan orang Yahudi ini, kemudian Utsman ingin membeli sumur ini agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan warga pada waktu itu. Tapi orang Yahudi ini tidak mau dibeli sumurnya, dan Utsman bernegosiasi kembali dan alhamdulillah mencapai kesepakatan bahwa bisa dibeli dengan berbagi waktu. Hari ini orang Yahudi, milik orang Yahudi, kemudian besok milik Utsman, begitu seterusnya. Yahudi, kemudian besoknya lagi milik Utsman, besoknya lagi Yahudi, seperti itu. Sehingga Utsman ketika datang gilirannya itu menggratiskan bagi warga Madinah pada waktu itu untuk mengambil air dan untuk menyimpan buat esok hari. Jadi Yahudi itu besoknya nggak ada lagi yang beli airnya, nggak ada lagi, karena warga sudah menyimpan untuk esok hari. Sehingga lama-kelamaan waktu Yahudi itu akhirnya pasrah dan menjual sumur itu semuanya ke Utsman. Alhamdulillah. Dan sampai hari ini sumur itu ada. Kalau bapak-bapak yang pernah haji, pernah umroh, nanti biasanya akan diantarkan ke sumur, sumur Utsman bin Affan. Dan sampai saat ini kebun juga yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan, itu sampai sekarang masih berbuah, masih terus. Dan tabungan rekening Utsman bin Affan sampai saat ini juga masih ada. Dan itu bentuknya wakaf untuk warga, dan dikelola secara profesional, sehingga bertahan sekian lama.
Dan ini juga saya yakin ya Mas Agus di sini ya sudah memanajemen ya bagaimana pengelolaan air ini agar ini bisa bertahan lama ya. Sehingga warga ini ya turun temurun, bukan hanya untuk kita saja, kita punya anak ya, kita punya cucu, nanti ini digunakan ya, untuk cucu anak cucu kita. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini terus ya, sehingga pahala yang mengalir juga ya bagi mereka yang kerja ya, bagi mereka yang mengamankan, bagi mereka yang mengontrol ya. Semuanya dari awal sampai akhir saya yakin banyak sekali pihak-pihak yang berkontribusi demi terlaksananya sumur ini. Dan mudah-mudahan ya ini menjadi amal jariah bagi kita semua yang berkontribusi, sehingga itu menjadi tabungan pahala ya, tabungan pahala bagi kita ya. Sehingga ketika terus mengalir, terus memberikan manfaat, itu juga memberikan pahala dan manfaat serta tabungan buat kita, sehingga kita kelak ya meninggal dunia, kata Nabi, umur ummati baina sittin wa sab'ina. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 saja ya. Kalaupun yang lebih dari 70 itu bonus ya. Bisa dihitung ya sampai sekarang ya. Dan berapa satu desa yang umurnya 70 ke atas ya. Bisa dihitung ya. Oleh karenanya itu bonus ya. Dan kalau kita meninggal, maka inqata'a amal ya, maka terputus semua amal ya, kecuali amal yang soleh ya. Kemudian anak yang bermanfaat ya bagi orang tuanya yang selalu berdoa ya. Alhamdulillah dan mudah-mudahan ini ya menjadi pahala dan ladang pahala bagi kita, sehingga kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Pak Agus, Pak Polsek, dan Amir dan Bu Lurah, monggo kita bersama-sama untuk secara simbolis memukul gong. Mudah-mudahan air bersih bantuan dari ini bermanfaat bagi masyarakat sampai turun-temurun. Amin. Operasional besok. Pak Newu, tanggapannya tentang kegiatan hari ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lampung Sintarno, Penewu Ngawen, beserta Pak Kapolsek, Pak Paruska, dan Pak Pengadilan dari Koramil, dihadiri langsung oleh Ustadz Rudi dari Jakarta. Terima kasih sekali, ini suatu hal yang luar biasa karena memang kebutuhan air bersih menjadi visi misi Bupati yang utama kaitannya dengan pengentaskan kemiskinan. Salah satunya adalah tersedianya air bersih. Oleh sebab itu kami ucapkan terima kasih dari Ustadz Rudi dari HI yang telah membantu warga di Ngelu Kidul, di Beji, Kapanewon Ngawen. Ini suatu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan bisa mengurangi adanya kekurangan air bersih yang ada di Kapanewon Ngawen. Karena Kapanewon Ngawen secara tidak ada kekeringan, tetapi memang di waktu-waktu kemarau panjang kita juga ada kekurangan air bersih. Dan ini sangat-sangat bermanfaat dan masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik. Dan dari HI kami mohon
tidak kapok untuk memberikan bantuan kepada warga kami yang memang sangat-sangat membutuhkan kaitan dengan air bersih. Terima kasih. Program pembangunan sistem air bersih ini merupakan salah satu program dari inisiatif yang diberikan kepada masyarakat sebagai solusi untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Sebelumnya memang kami di PKPU ya. Dulu nama kami PKPU dan sekarang sudah berganti nama, rebranding menjadi inisiatif. Kami sejak dulu setiap musim kemarau atau kekeringan kami selalu melakukan dropping air begitu. Ratusan tangki yang selalu kami dropping. Tetapi kemudian di awal tahun 2013 kami mencoba membuat salah satu terobosan begitu. Bagaimana agar bisa memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat, tidak hanya dropping saja begitu, tetapi bagaimana masyarakat itu nanti bisa memenuhi kebutuhan air bersih setiap hari. Nah, kemudian di tahun itulah kami mulai mencoba-coba, kemudian menggali masalah, tentunya menggali masalah, menggali potensi yang ada di masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, kami membuat program sistem air bersih. Jadi sistem air bersih ini melakukan pengeboran ataupun memanfaatkan mata air yang ada, kemudian dinaikkan ke reservoir sebagai penampung utama, lalu dialirkan ke rumah-rumah warga. Nah, selain itu juga dengan adanya sistem air bersih ini kami berharap nantinya bisa meningkat kualitas hidup masyarakat yang ada di wilayah itu. Seperti halnya dari sisi kesehatan misalkan, karena mereka sudah memiliki air bersih, kemudian mereka bisa membuang air besar pada tempatnya, bisa melakukan perilaku hidup bersih dan seterusnya. Nah, itu yang kami harapkan. Selain itu juga dari program ini kami berharap dari sisi kesejahteraan masyarakat juga meningkat, karena sebelumnya yang mereka harus mencari air jauh gitu ya, sehingga memakan waktu, ataupun mereka harus membeli air pakai tangki begitu, tidak lagi membeli itu karena sudah terpenuhi dari air ataupun sistem air yang sudah dibuat ini. Sehingga saat itu kami bagi kami di inisiatif ini, sistem air ini bisa menjadi salah satu badan usaha milik dusun ataupun badan usaha milik RT. Nah, kami memulai program ini di tahun 2013 sekitar bulan Maret begitu. Bulan Maret 2013 kami mulai program pembangunan sistem air bersih ini dan terus berjalan sampai saat ini. Alhamdulillah hari ini kami meresmikan titik yang ke-21 dan ke-22 yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini sasarannya memang di wilayah yang daerah itu memiliki mereka membeli itu karena sudah terpenuhi dari air ataupun sistem air yang sudah dibuat ini. Sehingga saat itu kami bagi kami di inisiatif ini, sistem air ini bisa menjadi salah satu badan usaha milik dusun ataupun badan usaha milik RT. Nah, kami memulai program ini di tahun 2013 sekitar bulan Maret begitu. Bulan Maret 2013 kami mulai program pembangunan sistem air bersih ini dan terus berjalan sampai saat ini. Alhamdulillah hari ini kami meresmikan titik yang ke-21 dan ke-22 yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini sasarannya memang di wilayah yang daerah itu memiliki mereka mengalami kesulitan air bersih, kemudian yang kedua masyarakat itu juga mau dan bisa terlibat secara aktif gitu. Nah, ini salah satu kunci yang partisipasi dari masyarakat yang aktif itu menjadi salah satu kunci atas keberhasilan program yang berkelanjutan, karena dengan masyarakat aktif sejak awal dari mulai merencanakan, kemudian mulai implementasi pembangunan, kemudian menjaga begitu, sehingga sustainabilitasnya itu bisa terjaga begitu ya. Program ini bisa terus berlanjut, bisa dimanfaatkan oleh anak cucu nantinya. Nah, ini yang kami lakukan. Alhamdulillah sudah sampai ke titik yang ke-22 dibangun kali ini. Nah, ini untuk hari ini tadi kami meresmikan di 2 titik yang ada di Dusun Karanganyar, Kalurahan Ngalang, Kapanewon, Gedangsari, dan juga di Dusun Ngelu Kidul, Kalurahan Beji, Kapanewon, Ngawen, Gunung Kidul. Kami berharap program ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bisa terus berlanjut hingga
selama-lamanya begitu ya, hingga turun ke anak cucu, sebagaimana program yang kami mulai di 2013 sampai saat ini masih terus berlanjut, dan alhamdulillah bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian alhamdulillah itu juga bisa menjadi modal nanti di kelompok itu, sehingga masyarakat yang ada di sekitar itu juga bisa memanfaatkan dananya dari program sistem air ini untuk mengembangkan usaha-usaha yang lain. Nah, ini yang kami lakukan, dan tentunya kami mengajak dari Bapak Ibu semua, sahabat inisiator, untuk bisa terlibat bersama kami di inisiatif dalam rangkaian program berbagi air ini untuk wilayah DIY. Dan tentunya kami mengajak sebanyak-banyaknya untuk bisa berkolaborasi, baik masyarakat yang ada di Indonesia maupun dari luar negeri. Ya, itu terima kasih dari kami di inisiatif Daerah Istimewa Yogyakarta.